Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Semoga Allah berkahi ke depan ke pasal atau bab ke-46. Memanggul anak kecil. Setelah sebelumnya kita sudah membahas anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Tentu saya berikan kronologis lagi. Anak bisa menjadi nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala apabila memang sumbernya benar, bukan dari perzinahan tapi dari pernikahan yang sah. Kemudian juga sperma yang tertuangkan di rahim seorang istri yang sah itu terbentuk dari harta yang halal, makanan, minuman yang halal. Kemudian didukung setelah lahir juga lingkungan dan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi nikmat yang melimpah. Karena anak yang saleh dan saleha menjadi salah satu penyebab amal jariyah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan juga Imam Bukhari, bahwasanya akan datang nanti orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia kagum dan dia bertanya kepada para malaikat, amal apa ini? Saya perasaan tidak pernah kerjakan ini. Maka malaikat mengatakan, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Tentu tidak akan mungkin sosok anak beristighfar untuk orang tuanya kalau bukan anak yang soleh ataupun solehah. Itu juga sudah kita tahu hadis Bukhari Muslim, kalau anak Adam meninggal dunia terputus semua sumber pahalanya kecuali dari 3: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Atau sebaliknya, anak itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi cobaan yang berat, bisa menjadi penyebab seseorang itu bakhil, pengecut, atau bahkan bisa menjadi penghuni neraka karena anaknya. Apabila tadi lawannya apa yang saya jelaskan di awal, memang dasarnya spermanya dituangkan ke sumber yang haram dari perzinahan, hamil dari hasil zina. Plus lagi sperma itu terbentuk dari makanan dan minuman yang haram, hasil curian, korupsi, riba. Maka otomatis didukung lagi dengan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, maka secara otomatis ini akan menjadi musibah bagi seseorang. Jadi bisa kita menjadikan anak sebagai sumber kebaikan atau bahkan bisa menjadi sumber keburukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seseorang di antara kita anak, maka dia bisa menjadikan itu sebagai ajang pahala buat dia. Apapun yang Bapak Ibu lakukan buat anaknya, maka bisa menjadi ajang pahala. Baik itu memberikan makan, minuman, pendidikan. Bahkan anak itu bisa menjadi sumber amal jariyah yang besar sekali pahalanya. Sekarang misalnya saya isi pengajian di sini, semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita, maka kedua orang tua saya panen pahalanya. Walaupun ibu saya Allahyarham sudah meninggal, ada di kuburan, sudah kembali lebih dulu. Kemudian ayah saya masih ada sekarang. Mungkin beliau, ayah saya tidak tahu jadwal ini. Kalau hari ini saya mengisi di sini jam begini gitu. Tapi apapun yang saya sampaikan akan sampai kepada beliau pahalanya. Dikarenakan saya tumbuh dari nafkah ayah saya juga tumbuh dari ASI ibu saya. Mereka berdua panen pahala itu. Maka anak itu bisa menjadi aset amal jariyah yang luar biasa. Apapun sifat yang kita ajarkan kepada anak, cara jalan, berbicara, bedakan mana baik mana buruk, semua itu jadi amal jariyah. Termasuk makanan yang dia konsumsi ya, karena tidak semua makanan akan menjadi kotoran tapi akan menjadi energi. Begitu juga sebaliknya ya, salah dalam mendidik bisa menjadi musibah, ya, bisa menjadi masalah buat dia. Salah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah berkasih sayang dengan anak-anak. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat, kemudian sedikit beliau percepat. Tidak biasanya seperti itu.
Kebiasaan Nabi SAW kalau sholat tenang, tumak nina, lama kalau sholat. Tapi kali itu sedikit lebih cepat, bukan buru-buru ya. Maka para sahabat setelah salam mengatakan, ya Rasulullah, Anda sholat tidak seperti biasanya, ada sedikit perubahan. Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi waktu saya sedang memimpin kalian sholat, saya mendengar ada suara tangisan anak kecil atau anak bayi di saf wanita. Maka saya tidak ingin ibunya terganggu. Jadi ini menandakan memang bentuk kasih sayang kepada anak. Bahkan bukan anak kita pun kita dianjurkan berkasih sayang. Bagi teman-teman pengurus masjid, ya, pengajian, kalau ada anak-anak, sabar. Jangan kita buru-buru memarahi. Karena memang ada saatnya di mana anak-anak, dan kita semua alami itu, memang alam dia bermain. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada saya beberapa orang anak sebagai amanah, semoga saya bisa menjaga itu insyaallah. Maka anak-anak ini saya lihat memang ada saatnya mereka bermain dan tidak mungkin kita menyuruh dia diam. Sampai istri saya mengatakan, ini anak gak bisa diam sama sekali nih. Disuruh diam sebentar aja, coba 1 menit gak bisa. Saya bilang memang bukan saatnya dia diam, karena dia ingin tahu apa saja, beda dengan kita. Kalau sudah dewasa kita sudah tahu mana bahaya, mana baik, mana buruk. Dia belum tahu, dia ingin tahu semuanya. Tugas kita bersabar di situ. Tugas kita bersabar. Kadang-kadang ada anak-anak yang datang ke masjid, mungkin mereka berlari-lari, diingatkan baik-baik. Di gereja itu dirangkul, dikasih permen, diajak nyanyi. Kok kenapa di masjid malah dipenuhi dengan marahan, ya ancaman, ya. Mereka memang tidak ngerti, mereka tahunya itu alam kami memang begini, bermain. Dan tidak mungkin kita berhentikan mereka dari itu. Salah satu hadis yang membahas masalah kasih sayang juga ini adalah di pasal 46 ini tadi ya. Memangkul anak kecil. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abul Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Dari Adi bin Thabit, ia berkata, aku mendengarkan Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan Al-Hasan salawatullahi alaihi, ya, semoga Allah SWT berikan salam kepada beliau, berada di atas pundak Nabi SAW sambil Nabi berdoa, ya Allah, sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Kandungan hadis ini, yang pertama hendaknya mengasihi dan menyayangi anak-anak kecil. Jadi Nabi SAW itu disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau datang dalam atau dari satu peperangan atau perjalanan safar, maka sudah ditunggu oleh anak-anak kecil di pintu gerbang Madinah. Ada yang bergelantung di paha kanan Nabi SAW, di paha kiri, di pundak Nabi, di tangan kanan, tangan kiri, sampai kadang-kadang badan Nabi dipenuhi oleh anak-anak kecil. Sambil mereka tersenyum, tertawa gitu. Maka yang lainnya yang masih tidak bisa diangkut oleh Nabi SAW diangkat oleh para sahabat, ya. Begitu luar biasanya Islam memperhatikan anak-anak ini. Karena dengan merangkul mereka, otomatis mereka merasakan ada kasih sayang dan perhatian, dan apapun yang kita instruksikan akan mereka terima. Ya, ini termasuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka hadis ini di poin pertama kandungannya mengajarkan kepada kita bahwa perlu berkasih sayang dengan anak-anak. Apalagi kalau dasarnya anak itu memang dari sperma kita atau keturunan kita, maka secara otomatis lebih punya hak. Anak-anak secara umum saja dianjurkan untuk berbuat baik sama mereka. Bagi teman-teman yang masih punya kekakuan dalam masalah ini harus belajar untuk bisa lebih lembut, lebih ramah, lebih baik, ya. Tentu kalau ada kesalahan yang terjadi diingatkan. Ada umur tertentu dibolehkan kita untuk memukul, tapi pukulan pun tidak boleh berbekas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, lalu pukullah mereka di umur 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur.
Makna daripada perintahkan mereka sholat di umur 7 tahun artinya mulai ajar. Dan makna daripada pukul mereka di umur 10 tahun maksudnya kalau tidak mau sholat. Tapi ulama pun menekankan pukulan tidak boleh berbekas. Ya. Jadi bukan dicubit sampai merah, ya, sampai badannya luka. Ya, ada orang luar biasa kejam sekali sama anak-anak. Saya sempat dilihatkan oleh istri saya ada cuplikan di TK ya kalau nggak salah ya. Ada satu TK itu padahal guru-gurunya itu berjilbab tapi kasar sekali sama anak-anak, disakitin padahal itu bukan anak dia gitu kan. Sedangkan anak dia saja nggak boleh apalagi anak orang lain, amanah. Tapi ada orang subhanallah tabiatnya kasar. Sampai pernah ada seorang sahabat orang Badui, dia pas masuk masjid duduk di hadapan Nabi SAW ingin dengar Nabi sampaikan apa nih. Ternyata lewat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun merangkul, menciumi di depan para sahabat. Ya, maka orang ini kaget mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh aku memiliki 10 orang anak belum pernah aku cium satupun. Tidak ada yang dicium sama dia. Ada kadang-kadang ayah begitu terlalu menjaga wibawa, gak pernah sama sekali main sama anaknya. Ya. Kalau ibu-ibu sudah umum biasanya sama-sama ya sama anaknya. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang sama sekali ya hilang rahmat dalam hatinya, kasar sekali, bahkan lebih perhatian kepada handphone daripada anaknya. Ya. Anaknya dialihkan, suruh pergi ke sana, sudahlah urus diri sendiri, yang penting dia pegang handphone. Ya. Ini keliru ini. Ya. Harusnya diperbaiki masalah itu. Ya. Apapun yang dibicarakan oleh anak, kalau dia bertanya, jangan disuruh diam ya. Karena kalau dia bertanya dia butuh jawaban. Kalau bapak ibu tidak kasih jawaban dia akan cari dari sumber lain. Apalagi kalau dia dapat dari sumber yang salah, dari bacaan yang salah, dari teman yang salah, ini bahaya sekali nih. Jadi walaupun dia bertanya hal-hal yang sensitif pun, minta waktu sama dia kemudian jawab nanti dengan jawaban yang tepat. Ya. Dengan alam anak-anaknya, biasanya anak-anak kalau dijelaskan secara umum sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kesucian kelembapan wajah anak kecil. Ya. Yang dimaksud di sini sebenarnya adalah bagaimana anak kecil itu sebenarnya kalau kita mau lihat ahli surga itu anak-anak kecil yang belum balik ya. Mereka itu ahli surga. Saya bilang sama istri saya begitu. Ini anak-anak kita ini ahli surga semua. Insya Allah Allah panjangkan umur. Tapi kalau meninggal masih belum balik masuk surga udah. Itu dijamin dalam hadis banyak sekali masalah itu kan. Bahkan hadis Isra Mi'raj yang masyhur di mana Nabi SAW pada saat tiba di langit ketujuh sebelum menerima perintah sholat beliau melihat ada seseorang yang kata Nabi SAW ada seseorang yang mirip sekali dengan Nabi kalian ini. Di sekitarnya banyak anak-anak kecil yang lagi duduk. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril itu adalah ayahmu Ibrahim. Bersamanya anak-anak Muslim yang meninggal sebelum balik. Nah, mereka dilindungi. Ya. Jadi mereka masuk ke dalam surga itu ahli surga. Maka kita harus bermain sama mereka, memberikan haknya, wajar itu menyuapinya, ada saatnya. Dan subhanallah tidak ada orang tua yang luar biasa baik sama anak-anaknya kecuali pasti Allah juga akan buat anak-anak itu berbakti pada mereka nantinya. Dan tidak ada orang yang kasar pada anak-anaknya kecuali juga Allah akan buat anak-anaknya yang durhaka sama dia. Ya. Saya punya kakak kandung yang pertama subhanallah di Surabaya. Saya perhatikan betul dari waktu masih kecil anak-anaknya. Dia betul-betul urus anak itu, luar biasa gitu. Apa saja buat anaknya udah. Sekarang anak-anaknya sudah mulai dewasa, beranjak dewasa, semuanya patuh. Masya Allah. Patuh, bakti, santun sama dia. Allah SWT maha adil. Tapi kapan seseorang itu kasar, tidak baik sama anaknya, maka kalau besar pun naudzubillah bisa jadi begitu. Ya. Masih ingat riwayat Bukhari juga yang pernah ada seorang perempuan bertamu di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah. Kemudian Aisyah ngobrol sama ibu anak-anak, ada 2 orang anak dibawa. Kemudian Aisyah menghadiahkan beberapa butir kurma, 3 butir kurma. Ibu itu karena asyik ngobrol, dia belum sempat makan kurmanya. Anaknya 2 kecil di sebelahnya sudah makan kurmanya.
Padahal dalam kondisi memang pengen kurma itu manis, enak. Ibu ini juga pengen makan. Tapi anak-anaknya dua-dua minta lagi. Maka dengan sabarnya dia membagi dua makanan tersebut lalu dia berikan kepada anaknya, dibagi dua. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya kagum dengan sikapnya ibu ini. Biasanya kan orang tua marah-marah sama anaknya. Awas ya, jangan makan itu. Bakhil. Sama anaknya sendiri bakhil. Diancam, dimarahi. Ya. Ada orang yang kasar sekali, mungkin karena anaknya makan makanan favoritnya sampai dipukulin. Ya. Hilang sifat rahmah dalam hatinya. Ini bahaya sekali, itu makhluknya Allah juga. Kita nggak ada andil di anak-anak itu. Apa andil kita di anak-anak kita? Nggak ada sama sekali. Lahir ya sudah perempuan, laki-laki, mukanya begitu, kulitnya Allah yang ciptakan. Cuman Allah buat ada variabel hukum antara kita sama mereka. Kita sebagai status orang tuanya. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha melaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, perbuatan ibu itu kepada anaknya membuatnya masuk ke dalam surga. Hanya kasih makanan, mendahulukan anak daripada diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah agar mencintai Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan penjelasan tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Jadi Hasan ibn Ali dan Husain radhiyallahu anhum, cucu Nabi SAW, adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Dan mencintai keduanya adalah bagian daripada agama kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya Allah, sungguhnya aku sangat mencintai Hasan ini, maka cintailah ia. Berarti kalau seseorang mencintai Nabi SAW harus juga mencintai Al-Hasan dan siapapun yang beliau alaihi salatu wassalam cintai, baik dari para istri-istrinya, kita menghormati sebagai ibu kita ummahatil mukminin, para kerabatnya, para sahabatnya, ini semuanya kita mencintai sebagaimana Nabi SAW mencintai mereka, dan itu bagian daripada ibadah dalam agama kita. Selanjutnya adalah masih masalah anak juga di pasal atau bab ke-47, yang tepatnya hadis 87 ya, kalau tadi yang kita baca hadis 86. Imam Bukhari berkata, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi qal jalasna ila al-Miqdad ibn Aswad yawman فمر بي رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستقدب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبههم الله على مناخرهم في جهنم لو يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي قد في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين al-ayah. Artinya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, satu hari aku pernah duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Lalu seseorang melintas sambil berkata, alangkah beruntungnya kedua bola mata ini
yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tabi'in itu berkata kepada Mikdad, sahabat Nabi ini, beruntung sekali matamu karena pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami ingin melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau pernah saksikan. Maksudnya bersama Nabi SAW. Rupanya orang tersebut membuatnya marah dan aku mulai heran melihatnya karena ia tidak mengatakan kecuali kebaikan. Artinya tiba-tiba Mikdad marah dengan ucapan itu. Mikdad lalu mendatanginya dan berkata, apa yang membuat orang itu berangan-angan hadir di tempat atau zaman yang Allah menjadikan ia tidak dapat hadir? Maksudnya kenapa orang ini malah berharap bisa hadir di zaman yang Allah memang tidak takdirkan dia? Ia tidak tahu kalau sekiranya ia hadir bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Demi Allah, telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW beberapa kaum yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka karena mereka tidak menyambut seruannya dan tidak membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ketika Dia, Allah, mengeluarkan kalian dari keadaan tidak mengetahui sesembahan apa-apa kecuali Rabb kalian, lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam? Allah mencukupkan bala atau cobaan pada orang-orang selain kalian. Maksudnya orang-orang ya jahiliyah dulu, karena mereka tidak beriman sama Allah, kalian sudah beriman. Demi Allah, sungguh Nabi SAW telah diutus dalam keadaan paling sulit yang tidak pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu. Maksudnya masa Mekah ya. Dalam kekosongan masa dan kebodohan, mereka tidak tahu bahwa agama lebih utama daripada penyembahan berhala. Maksudnya orang-orang Quraisy itu cuma tahu yang paling baik sembah berhala. Agama yang dibawa Nabi SAW ini ditolak. Lalu Nabi SAW datang membawa Furqan atau Al-Quran yang membedakan antara yang benar dan yang salah, dan dibedakan pula dengannya antara ayah dan anak. Maksudnya yang kafir dan yang beriman dari ayah dan anak. Hingga seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya yang kafir, sedangkan kunci hatinya telah dibuka oleh Allah dengan iman, dan mengetahui bahwa jika dia, ayahnya atau lainnya mati pasti akan masuk neraka. Lalu matanya tidak akan tentram sementara ia mengetahui bahwa orang yang dicintainya berada di neraka, dan itulah yang difirmankan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Al-ayah. Dan mereka yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Al-Furqan 74. Hadis ini cukup panjang teman-teman, kita bedah menjadi beberapa bagian. Yang dimaksud oleh Mikdad di sini, ya, sahabat Nabi ini, rupanya beliau lagi duduk, Nabi SAW sudah meninggal. Ada beberapa tabi'in yang hidup bersama mereka. Jadi ada beberapa tabi'in sempat lewat dan mereka merasa bangga melihat Mikdad. Dan Mikdad sahabat Nabi. Maka mereka dengan niat baiknya mengatakan, sungguh beruntung matamu ini telah melihat Nabi SAW. Kami juga berharap bisa melihatmu atau bisa mengalami apa yang kau alami dulu kalau hidup bersama Nabi SAW. Tentu ini maksudnya positif ya. Karena ada juga beberapa kejadian yang lain mirip seperti ini dan didukung oleh para sahabat. Cuma Mikdad di sini bukan berarti menilai orang ini negatif, tapi dia ingin menceritakan agar kalian mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Ya, kita sekarang hidup di zaman sekarang, kita kan tidak hidup di zaman Nabi ya. Jadi tidak perlu kita, menurut Mikdad tidak usah kita mengatakan enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi dulu ya, gitu kan. Jadi kita tidak usah memungkiri takdir Allah. Allah lebih tahu kenapa kita lahir sekarang, kenapa kita nggak lahir dulu. Kalau saya balik tanya begini teman-teman sekalian, kira-kira kalau kita hidup di fase Mekah dulu, kampung, tidak ada lampu, nggak ada media kayak kita sekarang, ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi. Antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Hah? Orang sekarang aja Quran sudah diterjemahkan masih males. Hah? Masih banyak yang kafir. Kalau kita hidup masa itu, bayangin rumah masih sederhana, dari tanah liat, ngaku Nabi. Dan kalau tidak beriman masuk neraka. Hah? Coba bayangkan. Ya, muncullah Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kita bisa menjadi Abu Bakar, alhamdulillah. Ya. Umar bin Khattab pun awalnya bangkang. Tidak ada orang yang mau beriman. Ya, saya seorang nabi, tapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Coba. Harus beriman. Saya utusannya Allah. Makanya 13 tahun di Mekah hanya 153 orang yang masuk Islam.
Enggak mudah gitu kan. Makanya Mikdad ingin memberikan pendidikan kepada tabi'in ini. Ya. Kenapa kamu harus pungkiri yang apa yang sudah Allah takdirkan? Kau harus tahu kalau kau hidup di zaman dulu, Nabi itu melalui masa-masa sulit. Di mana fase Mekah itu mereka tidak mengenal kalau ini Nabi dan tidak mau tahu. Mereka tidak melihat ibadah yang paling baik ya mengalahkan ibadah sembah berhala. Artinya Mikdad ingin mengatakan seakan-akan kalau kau hidup masa itu susah kamu itu. Belum tentu kau beriman. Ya. Jadi sini saya ingin garis bawahi poin penting teman-teman sekalian. Kalau Mikdad terlalu bukan sedang menghardik orang ini, tapi Mikdad sedang ingin memberikan sebuah pelajaran penting, bersyukurlah. Gitu. Karena untuk mengatakan, ya kalau kita mengatakan coba seandainya saya menjadi sahabat atau saya hidup di zaman Nabi dengan niat baik boleh-boleh saja. Karena pernah terjadi dalam kisah yang lain ya. Ada seorang tabi'in masyhur, ulamanya juga tabi'in, atau salah satu dari ulama tabi'in bernama Iyas Al-Muzani. Ya. Rahimahullah, beliau hidup sezaman dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik pembantu Nabi. Di akhir-akhir hidup Anas, sudah putih semua rambutnya, dia menjadi muridnya. Pernah Anas ibn Malik memberikan apel kepada Iyas. Apel. Lalu apel itu dicium-ciumin oleh Iyas. Maka orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya tanya, kenapa anda cium ini? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Maksudnya ini Anas bin Malik, ini sahabat Nabi yang kasih saya ini, tangannya pernah sentuh tangannya Nabi. Maka apel itu dikasih dari tangannya, wajar saya cium. Dan itu tidak dilarang, tidak dipungkiri pada saat itu ya. Anas bin Malik pun tidak melarang masalah itu. Artinya kita boleh saja ya, berniat baik kalau seandainya saya hidup di zaman itu saya ingin menjadi seorang sahabat, seperti itulah ya kurang lebih. Tetapi itu contoh, artinya tidak masalah kalau kita ucapkan itu. Tapi dalam kisah ini Mikdad ingin memberikan pendidikan kepada orang ini, menjelaskan kepada dia belum tentu kalau kau hidup di zaman itu, syukurlah sekarang kamu hidup ya, belum tentu kau jadi orang beriman pada saat itu. Karena ada masa-masa di mana sulit sekali Nabi SAW hidup di Mekah. Orang-orang Mekah dulu menghinanya, mencaci maki, mengusirnya gitu kan, dan tidak menganggap ibadah yang paling baik atau agama paling baik selain menyembah berhala. Kemudian dia mengatakan di saat itu juga betul-betul perbedaan antara kafir sama beriman kental sekali, karena orang kafir masih banyak, Al-Quran juga masih dalam proses turun ya. Maka ada orang-orang yang Allah buka kunci hatinya sehingga dia beriman. Misalnya dia seorang anak, dia lihat ayahnya tidak mau masuk Islam atau ibunya, maka dia tahu ini orang tuanya masuk neraka nih. Konsep agamanya kalau meninggal dalam keadaan kafir masuk neraka, maka dia terpukul dengan itu. Atau sebaliknya, orang tua yang mengetahui kalau anaknya tidak beriman, maka otomatis akan masuk ke neraka. Maka pada saat itu orang-orang berlumba-lumba menerapkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tadi dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, jadikanlah atau berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ya, agar selamat dari kekafiran yang ada tersebar di zaman itu. Tentu doa ini teman-teman mulia sekali ya. Dibaca walaupun orang belum berumah tangga. Dari awal persiapan meminta anak itu penting. Ya. Dan ini adalah permintaan yang jauh sebelum menikah, meminta akan diberikan pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata. Kata para ulama adalah menjadi anak-anak dan pasangan hidup yang soleh dan baik. Kandungan hadis ini yang pertama, jika seorang mukmin melihat keluarganya ada yang sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya menjadi senang dan tentram disebabkan ia membantu dirinya dalam urusan agamanya dan berharap mereka bisa bersama-sama di surga kelak. Artinya sesuatu yang sangat membahagiakan seorang muslim pada saat dia melihat pasangan hidupnya, anak-anaknya dalam keadaan ketaatan. Kalau bapak ibu berhasil mendidik anak-anaknya sehingga akhirnya jadi hafal Al-Quran, akhirnya dia sibuk dengan membaca Al-Quran, kita ada ketentraman jiwa di situ. Atau mungkin ya, kita lagi masuk ke kamar anak, dia lagi sholat tahajud, atau dia lagi pergi ke pengajian, maka itu kegembiraan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan itu perlu didukung dengan doa tadi dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yang kedua,
Anak yang menyenangkan hati adalah anak yang soleh. Tidak semua anak bisa menyenangkan hati. Jadi kalau bapak ibu mendidik anaknya selain daripada tuntunan agama, pastikan tidak akan bisa membahagiakan. Jadi hanya tuntunan agama saja yang membuat itu. Ya. Kalau kita tanamkan dari kecil dia tuntunan agama, maka insya Allah dia akan mengejar keutamaan berbakti sama orang tua. Dan kalau orang mengejar keutamaan yang dijanjikan, maka berbeda. Teman-teman hadir jauh-jauh ke masjid ini karena mungkin tahu keutamaan majelis ilmu misalnya. Maka kita mengejarnya dengan semangat karena kita tahu keutamaannya, kita mau belajar gitu kan. Atau seseorang pergi Jumat, sholat Jumat, dia buru-buru datang, segera di saf pertama ingin dengarkan khutbah. Nah, dia tahu apa yang dijanjikan di situ. Maka beda antara orang yang punya ilmunya dengan tidak. Ya. Makanya anak-anak itu ditekankan sekali masalah agama, ini sudah saya pernah jelaskan juga ya. Jadi jangan anggap remeh masalah pesantren, pendidikan agama, ya, menutup aurat anak-anak dari kecil. Ya, ini semua hal-hal yang akan mendukung mereka berbakti dengan kita. Bahkan sudah pernah saya jelaskan ya, agar supaya anak-anak ya, tidak durhaka sama kita, maka usahakan dari kecil kita sudah mendidik dia menjadi seperti yang kita inginkan. Dengan tidak banyak memberikan pilihan. Ya, kalau kita kasih pakaian, kasih aja. Ini pakaian dari ibu ya nak, ini dari ayah. Kasih aja udah, suruh pakai. Biasakan dari kecil begitu. Supaya tidak ada opsi bagi dia dan kita yang mengaturnya. Sehingga kita lebih tahu ya mana yang lebih baik bagi anak tersebut. Karena memang kita lebih tahu ya. Jadi tidak benar seorang ayah 35 tahun, ibunya 30 tahun, lalu anaknya mau sekolah dibawa. Nak, kamu mau sekolah mana? Ini atau ini? Anaknya 7 tahun tidak ngerti apa-apa. Nah, ngerti apa dia? Kalau dia kebetulan dua sekolah ini, yang satu warna hijau, yang satu warna biru, dia suka warna biru, dia bilang ini saja ayah. Hanya kena warna temboknya. Nah, atau mungkin hanya kena ada mainannya. Dia ngerti apa? Kitanya harus ambil keputusan. Karena kita orang tua faham kurikulum. Ya. Kita tahu bisa bertanya lingkungan, jarak dari rumah ke sekolah itu dan seterusnya. Ya. Jadi jangan terbawa perasaan dengan keinginan anak-anak. Anak-anak kita kontrol. Itu termasuk bentuk kasih sayang ya. Jadi dibiasakan dari kecil. Pakaian sudah dibelikan, tinggal dipakai. Makanan sudah disiapkan. Ya. Ini bukan berarti kita tidak sayang sama anak. Kalau kita nggak tanya, nak mau makan apa? Saran saya kan pernah begitu ya kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau masak, masak saja. Hidangkan buat anak-anak. Ya. Enak kita makan, ini rezeki Allah hari ini ya. Ayo bismillah makan. Tidak usah tanya, nak mau makan apa? Karena kalau tanya mau makan apa, kecuali mungkin kalau dia sakit, dia lagi pengen apa mungkin lah ya. Sesekali mungkin, tapi kalau selalu berbahaya juga ini. Karena pertanyaan mengatakan mau makan apa, misalnya saya pengen makan ayam goreng ibu. Lalu besok ibunya lupa, nggak masak ayam goreng. Yang ada tempe, yang ada ikan. Pasti dia akan tanya, kenapa ibu nggak masak masakan saya? Pertanyaan ini bisa membawa kepada kedurhakaan nanti. Jadi mulai bangkang orang tua yang kita berkata saja nggak boleh sama orang tua. Apalagi kalau sampai dia membangkang, menanyakan, menghardik, ya, ya ibu memang tidak sayang saya. Ibu begini, ibu buat besok buat ya, mulai memerintah. Ya. Maka harusnya dihindarin. Saya pernah bilang seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya dan seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya adalah kalau dia jalan anaknya di belakang seperti dia. Jalannya, cara ngomongnya seperti ayahnya, seperti ibunya. Ya. Yang perempuan seperti ibunya, ibunya pakai apa, baju apa, anaknya di belakang seperti dia. Bapaknya jalan, anak laki-lakinya seperti dia. Ayahnya ke masjid dia ikut, ayahnya pakai kopiah dia ikut. Maka ini ya orang tua yang berhasil mendidik anak. Dan dengan pendidikan agama seperti ini, mereka akan jadi penyejuk mata kita, otomatis ya. Akan menjadi penentram hati kita. Selanjutnya pasal ke-48 dan kita bahas hadis selanjutnya, hadis 88. Judulnya adalah orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Ya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita mendoakan agar saudara kita muslim Allah berikan harta yang melimpah dan anak. Walaupun dasarnya dia udah punya harta atau sudah punya keturunan. Ya, kalau ada orang sudah sukses di satu bidang, teman-teman kalau mau ikut dengan dia atau mirip sama dia, doakan dulu agar Allah tambahkan kesuksesan buat dia. Kalau orang kaya, doakan ya Allah limpahkan lebih banyak lagi hartamu buat dia. Punya keturunan ya Allah berkahi keturunan dia. Kenapa? Kan sudah ada dia sudah dapat Ustaz. Ngapain kita doain lagi? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya muslim yang lain
kecuali ada malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah, dikatakan gini, walaka mithluhu walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita doakan agar harta orang melimpah, keturunannya juga banyak, diberkahi, maka kita sedang mendoakan diri kita. Sama kalau kita doakan kehancuran, kebinasaan. Kalau memang kita dizalimi lain, tapi kalau kita sedang hasud ya, iri, maka itu berbahaya, kita sedang doakan diri kita sendiri. Ya Allah binasakan, ya Allah hilangkan hartanya misalnya. Maka itu sedang kita doakan naudzubillah diri kita. Harus hati-hati masalahnya. Hadisnya adalah Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Mughirah mengabarkan kepada kami dari Thabit an Anas qal dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati id dakhala alaina faqala lana ala usalli bikum wa dhaka fi ghairi waqti salah faqala rajul min al-qawm fa aina ja'ala anasan minhu faqala ja'alahu an yamini thumma salla bina thumma da'a lana يعني أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويديمك أدعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi Anas bin Malik ini pembantu Nabi ya. Suatu hari aku pernah masuk kepada Rasulullah SAW, maksudnya mengunjungi beliau di rumahnya. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali aku, ibuku dan Ummu Haram, saudara perempuan ibuku. Ketika menemui kami, beliau SAW bertanya, apakah sebaiknya aku sholat bersama kalian? Padahal saat itu bukan waktu sholat. Lalu salah seorang dari kami bertanya, lalu di mana Anas ditempatkan? Beliau bersabda, tempatkan ia di sebelah kanan. Lalu beliau sholat bersama kami. Beliau kemudian mendoakan kami sekeluarga agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ibuku lalu berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar pembantumu ini, maksudnya Anas. Beliau lalu mendoakanku agar mendapatkan segala kebaikan. Di akhir doanya beliau bersabda, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah dia. Hadis ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, termasuk tanda-tanda kenabian Nabi SAW adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau. Ini poin pertama. Tapi sebelum saya bahas ini, hadis ini teman-teman kisahnya adalah Anas bin Malik bersama ibunya dan juga tantenya pernah satu kali mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu lihat mereka, Nabi SAW senang. Ya, kenapa senang? Karena ibunya Anas memang menghibahkan Anas, mengatakan ya, atau memberikan Anas untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Di awal-awal Nabi SAW hijrah di Madinah, maka ibunya Anas membawa Anas sambil mengatakan, hai ya Rasulullah, ini Anas anakku menjadi pembantu anda, silahkan suruh apa saja. Dan Anas bin Malik ini menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, sampai Nabi SAW meninggal. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis banyak, ya, terutama berhubungan dengan masalah sikap-sikap dan akhlak Nabi SAW. Di antara hadisnya hadis Bukhari Muslim, aku bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah aku dengarkan sekalipun Nabi SAW menghardik, berkata kasar, baik kepada para istrinya ataupun pembantunya. Dan tidak pernah Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak mengerjakan ini, kenapa kau kerjakan seperti itu. Dan Anas juga mengatakan, satu waktu pernah Nabi SAW punya hajat dan aku disuruh khusus untuk membeli hajat itu. Maka aku keluar dari rumah Nabi SAW, di halaman masjid aku temukan banyak anak-anak yang sebaya dengan aku. Masih umur 10 tahun, 11 tahun gitu. Lalu aku pun bermain-main sama mereka, lupa hajat Nabi SAW. Maka tiba-tiba aku mendengar dari belakang ada suara yang mengatakan, ya Unais. Jadi orang Arab itu kalau memanggil orang panggilan sayang, dia memperkecil namanya, disilakan dengan memperkecil, ismu tasghir. Jadi kalau Anas jadi Unais, ya. Maka Nabi SAW panggil Anas, pembantunya yang sudah jelas-jelas
sedang disuruh beli sesuatu tapi dia rupanya singgah bermain. Kata Nabi SAW, wahai Unais, tidakkah kau selesaikan dulu hajatku, baru kemudian kau bermain? Ini akhlak yang mulia gitu kan. Yang jelas Nabi SAW sangat senang dengan Anas dan ibunya, karena ibunya ini menghadiahkan atau memberikan anaknya Anas untuk membantu Nabi SAW. Maka sebagai bentuk terima kasih, Nabi SAW mengatakan, saya akan sholat bersama kalian. Ada kemungkinan kata sebagian ulama hadits adalah mungkin ini di waktu pagi dan waktu sholat duha. Maka Nabi SAW sholat, kemudian yang lain juga sholat, ya, atau di waktu sholat yang lain, ya. Karena yang dimaksud dalam hadis ini, dan ini bukan waktu sholat, maksudnya bukan waktu sholat wajib, bukan waktu sholat wajib. Setelah sholat, Nabi SAW mendoakan kebaikan-kebaikan. Ini juga pelajaran lain teman-teman sekalian. Setiap kali kita temukan ada orang berbuat kebaikan dengan kita, walaupun cuma sekali, jangan lupakan kebaikan orang itu, ya. Tetap kita kenang kebaikan itu dan kita coba menjadikan itu sebagai pemicu kita bisa selalu berterima kasih kepadanya, ya. Karena memang begitu yang diajarkan dalam Islam. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya akan terus berterima kasih sepanjang hidupku sampai aku meninggal kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, saya siap untuk membantu atau menjadi pembantu kepada siapapun yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Artinya itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Kita tahu menilai kebaikan orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man lam yashkurun nasa la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, ya. Maka kita harus belajar untuk bisa berterima kasih. Nabi SAW ajarkan di antara bentuk terima kasih kita adalah mendoakan. Makanya Nabi SAW doakan ibunya Anas, doakan Anas, dan juga didoakan tantenya Ummu Haram, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu, ya, ternyata Ummu Hani atau ibunya Anas ini masih terus saja minta didoakan sambil mengatakannya, Rasulullah, ini pembantumu Anas, ya, doakan lebih banyak lagi. Maka di antara doa yang Nabi SAW sampaikan, ya Allah perbanyaklah hartanya dan keturunannya dan berkahilah. Dikatakan pada saat Anas bin Malik akan meninggal dunia, dia sudah memiliki anak dan cucu mendekati 100 orang. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Karena banyaknya keturunannya, maka sesuai dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini salah satu mukjizat, ya. Salah satu mukjizat di mana doa Nabi SAW mustajab. Dikatakan di sini kandungan hadis yang pertama adalah termasuk tanda-tanda kenabian beliau SAW adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau. Yang kedua, boleh meminta doa dari orang-orang baik dan soleh selama mereka masih hidup. Kalau kita anggap dia orang baik, tolong doakan saya, ya, orang tua kita, ya, mungkin para ulama, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengatakan tolong doakan saya. Sebagaimana di sini tentu tidak sama Nabi SAW dengan para atau manusia-manusia biasa seperti kita, tapi contohnya ada. Bagaimana ibunya Anas meminta agar Nabi SAW mendoakan Anas. Yang ketiga, boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Salah satu yang kita disuruh minta adalah harta dan keturunan. Ya, kalau harta untuk memenuhi kebutuhan, dan juga kalau anak menjadi garis keturunan dan membawa nama baik kita. Ya, jadi ini kalau ada pertanyaan apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, maka jawabannya iya. Ya, kita disuruh menjadi orang yang kaya. Kita semua punya potensi yang sama. Waktu kita 24 jam, tidak ada orang yang memiliki 25 jam. Mata kita sama-sama dua, telinga dua. Potensi kita semua sama, tinggal orang mau menggali atau tidak. Ya, subhanallah, saya temui ada beberapa orang, bahkan kemarin baru umroh, balik dari umroh. Subhanallah, saya waktu berbicara sama beberapa orang jemaah, ada di antara mereka bahkan yang tidak selesai sekolahnya, tapi Masya Allah kaya raya. Ya, asal orang ingin bekerja, bergerak, ya Allah SWT bisa berkahi. Ya, Allah SWT bisa berkahi. Dan berapa banyak orang justru yang punya ijazah, tapi tidak punya pendapatan, gitu kan. Kuasa Allah SWT. Tapi seseorang muslim harus berusaha, berikhtiar, dan dia harus yakin
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa meluaskan rezeki seseorang. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan manusia ada 4 golongan, ini sudah pernah saya sampaikan hadisnya. Ya. Yang pertama yang paling baik yang Allah karuniai ilmu dan harta, lalu sibuk menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Makanya kita boleh, kata sebagian ulama, berdoa, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta yang melimpah, ilmu yang luas, harta yang melimpah, dan mudahkanlah aku untuk menghabiskan keduanya di jalan-Mu. Jadi bukan hanya sekedar minta harta saja, kita minta agar bisa kita habiskan di jalan Allah. Sebagaimana juga hadis yang lain kata Nabi SAW, itu juga dengan ilmu yang untuk diamalkan. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang iri kecuali pada 2 orang. Kita boleh iri sama mereka, ini yang 2. Yang pertama yang Allah kasih, ya, Al-Quran, ilmu, dia punya ilmu agama yang luas, dia faham Al-Quran, dia membacanya, dia mengamalkan isinya di siang dan malam hari. Itu juga yang kedua adalah orang yang Allah karuniai harta yang melimpah lalu dia sibuk menghabiskannya di jalan Allah di pagi atau siang dan malam hari. Kemudian selanjutnya tentu ini juga harus diikuti dengan permintaan agar itu sumbernya halal dan akan menjadi diberkahi, ya. Jadi kalau minta doa itu harus jelas, ya. Mirip juga teman-teman kalau mengucapkan terima kasih sama orang, ya, jazakallahu khairan. Khairan ini penting, ini doanya. Jadi jangan cuma jazakallah, jazakallah. Jazakallah itu semoga Allah balas Anda. Apa? Dibalas apa? Khairan itu kebaikan. Harusnya ada doanya, yang itu. Jadi harus jelas apa yang kita baca atau kita ucapkan. Kemudian yang keempat kandungan hadis adalah penjelasan tentang keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar kepribadian beliau, biodatanya, berikut kisah-kisah yang unik dan nasihat-nasihatnya. Kita Tabligh Akbar serial sahabat, ada Anas bin Malik. Teman-teman kalau cari di YouTube insya Allah ada, atau di web resmi itu juga ada insya Allah bahasan tentang sahabat yang mulia ini. Sudah kurang lebih 40 orang sahabat sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kisah-kisah sahabat itu. Dan bagi teman-teman yang ada waktu insya Allah Sabtu nanti ini, lusa, ada bahasan Tabligh Akbar serial sahabat Abu Sufyan ibn Harith radhiyallahu anhu, lanjutan daripada serial-serial sebelumnya. Ya. Itu isinya memang rata-rata biodata, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari pribadi-pribadi unggul ini. Di antaranya Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas ini dari kecil, ya, paling tidak dia sudah menemani Nabi SAW, menemani Nabi SAW sehingga terbentuklah pribadinya, akhlaknya, ilmunya langsung di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya adalah pasal atau bab ke-49, ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini hadis sudah kita bahas tadi, ya, tapi saya bacakan karena ini memang kita lewatin sekarang. Hadis nomor 89, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Fudala mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bakr bin Abdullah al-Muzani mengabarkan kepada kami, an Anas bin Malik, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha, fa'atatha Aisyah 3 tamarat, fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah, wa amsakat li nafsiha tamrah, fa'akala as-sibyanu at-tamrataini wa nadhara ila ummihima, fa'amadat ila tamrati fashaqatha. فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبيهما atau sabiyaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah memberinya 3 buah kurma. Ia lalu memberikan masing-masing 1 kurma kepada kedua anaknya, dan ia memegang 1 kurma untuk dirinya sendiri, maksudnya diri ibu itu. Setelah kedua anaknya memakannya, mereka memandangi ibunya, lalu ibunya membagi kurma tersebut yang sisa di tangannya menjadi 2 bagian dan memberikannya kepada kedua anaknya. Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah mengabarkan hal tersebut kepada beliau, maka beliau SAW bersabda, mengapa engkau heran? Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya.
Jadi maksudnya di sini adalah hadis, kita bahas dalam kandungan langsung. Kandungan yang pertama, orang yang membutuhkan boleh meminta guna memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau memang betul-betul darurat, dia tidak bisa lagi kecuali harus minta karena miskinnya, maka boleh dia buka pintu meminta-minta. Ya, karena di sini perilaku anak tersebut minta kepada orang tuanya tidak ditegur oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan perempuan ini pada saat datang ke Aisyah ada hajat, dia ingin sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha majma'in untuk memenuhi hajatnya. Yang kedua, kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha karena ia lebih mengutamakan orang lain dengan memberikan sesuatu yang ia miliki. Di waktu itu kebetulan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin hanya punya 3 butir kurma, enggak ada lagi yang lain. Dia pun belum makan lalu dia memberikan kepada ibu ini dengan anak-anaknya gitu ya. Kalau masih ingat juga pernah saya sampaikan riwayat tentang kedermawanan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendapatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia 8.000 dirham. Kemudian Aisyah sibuk membagi-bagikannya. Ya, ini jumlahnya besar sekali. Dibagi-bagikan dari pagi sampai sore. Setelah habis sore hari pas mau buka puasa nggak ada lagi makanan. Dia dengan sama pembantunya, ada makanan nggak? Kata pembantunya tidak ada. Kata Aisyah, kenapa kau tidak bilang? Biar saya sisahkan dari uang itu. Maka kata pembantunya, saya melihat anda sibuk membagikannya, maka saya tidak mau memberhentikan itu. Jadi saking dermawannya seperti itu. Dan juga pernah Aisyah radhiyallahu anha mau berbuka puasa, sebentar lagi azan maghrib, ternyata ya, yang tersisa di rumah hanya roti kering sama minyak saja. Jadi kalau roti kering dicelupkan ke minyak nggak ada rasanya sama sekali. Ya. Tapi nggak ada lagi itu untuk buka puasa. Maka yang terjadi pada saat itu ada orang yang ketuk pintu, orang miskin. Lalu pembantu Aisyah membuka, waktu dibuka ternyata orang miskin minta makanan. Aisyah memberikan isyarat kepada pembantunya suruh ambil roti kering ini sama minyak, kasih ke orang itu. Jadi tidak ada lagi makanan sama sekali. Tadi masih mending, masih ada roti sama minyak, sekarang sudah nggak ada sama sekali. Maka kata perempuan itu tadi, pembantunya, dia mengatakan, wahai ummul mukminin, andai saja kita minta maaf sama orang itu, karena nggak ada makanan, mau buka puasa. Kata Aisyah, nggak usah khawatir, pasti Allah akan ya, gantikan kita. Baru berapa langkah orang miskin itu jalan, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam membawa makanan di nampan yang besar, roti-roti gandum dengan kambing yang utuh, bisa makan sampai 10 orang. Dan dikasih za'faran, wangi-wangian lah gitu kan. Nah subhanallah, pada saat masuk makanan tersebut azan maghrib. Maka Aisyah pun sama pembantunya makan berdua, sampai udah kenyang masih banyak tersisa. Lalu kata Aisyah sambil tersenyum kepada pembantunya mengatakan, ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Artinya Allah SWT akan kasih. Wahai manusia-manusia yang bakhil, ya, sedekahlah, Allah pasti ganti. Jangan bersedekah karena daripada rusak, daripada dibuang. Enggak, kita memberikan apa yang kita suka. Ya. Dermawan adalah kebaikan. Dan bagi teman-teman yang punya masalah seberat apapun, ya, perbaiki masalah anda dengan sedekah. Sakit yang tidak sembuh, ya, seringnya sumpah, permasalahan apapun sedekah. Ya, kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkanya Allah. Kata para ulama hadis, kalau ada hukuman yang akan datang kepada seseorang lalu dia bersedekah yang besar, Allah SWT akan keluarkan dari permasalahannya. Bahkan lanjutan hadis dikatakan, wa tadfa'u mitati su, dan bisa menolak mati yang buruk. Ya, sedekah itu bisa menolak mati yang buruk. Ya. Jadi dermawan itu sangat baik. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah hendaknya mensedekahkan harta yang dimiliki semampunya, sedikit atau banyak. Ini saya ulangi lagi ya, teman-teman, ada beda fungsi antara zakat dengan sedekah. Beda fungsinya. Kalau zakat untuk apa? Pembersihan harta. Jadi kalau teman-teman transaksi, misalnya kita punya toko, ada orang beli, kita nggak tahu uangnya halal atau enggak nih. Kan kita nggak mungkin nanya, halal nggak uangmu? Nggak mungkin. Kita punya restoran, kita punya toko, orang datang belanja, udah. Kalau ada sumber haram atau sumber haram yang halal atau haram atau syubhat ya. Kalau halal alhamdulillah, tapi syubhat atau haram kita nggak tahu kan. Maka zakat akan membersihkan itu. Fungsinya itu.
Makanya dia ada syarat haul masa setahun, misalnya Ramadan ke Ramadan, dan ada nisab. Kadar minimal 85 gram emas dalam setahun itu ada uang, misalnya Ramadan ke Ramadan, di akhir Ramadan itu sudah ada ya nilainya 85 gram emas, 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Tapi yang sedekah beda. Sedekah fungsinya untuk apa? Untuk apa? Ini berarti malas bersedekah. Buktinya nggak tahu. Memperbanyak harta. Jadi beda fungsi ya. Kalau sedekah memperbanyak harta. Kalau mau melimpah hartanya sering sedekah. Makanya sedekah tidak ada haul, tidak ada nisab. Nggak ada masa setahun, nggak ada kadar minimal, nggak ada persentase 2,5%, mau 100% pun silakan. Dia fungsinya untuk memperbanyak harta. Oleh karena itu teman-teman, kalau orang lakukan seperti ini diubah ya. Ada orang zakat malnya besar. Misalnya karena uangnya banyak, Masya Allah, 2,5% hartanya 100 juta misalnya. Ya. 100 juta ini kebanyakan dia nggak keluarkan. Disimpan, dicicil dalam 1 tahun. Itu salah nggak salah? Tapi dia hanya nggak sedekah. Dia hanya keluarin zakat saja. Padahal zakat hanya mensucikan harta. Nggak memperbanyak itu. Yang memperbanyak adalah sedekah itu sendiri. Makanya ini dikeluarkan, ini juga dikeluarkan. Harus dibedain itu ya. Bisa ditangkap ini ya? Baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, boleh menyebutkan kebaikan jika bukan untuk bangga dan mengharapkan balas budi. Jadi misalnya boleh orang tua bilang sama anaknya, kan ibu sama ayah sudah biaya hidupmu nak. Ya, boleh saja. Misalnya anaknya sedikit durhaka, atau suami bilang sama istrinya, sudah dikasih uang bulanan, istri masih butuh. Kan saya sudah kasih kemarin misalnya. Itu boleh, tapi dengan syarat bukan untuk berbangga-bangga dengan itu. Memang ada sesuatu yang kita ingin ingatkan ya. Karena kalau kita menyebut-nyebut kebaikan tanpa ada uzur, maka ini diistilahkan dalam agama kita dengan Manan ini dosa besar, nggak boleh ya. Kata Nabi SAW ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan maafkan mereka, tidak akan bantu di timbangan amal. Allah juga siapkan azab yang pedih ya. Yang pertama musbil, orang laki-laki yang menutup mata kakinya dengan pakaiannya. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Kemudian yang kedua manan, orang yang suka sebut-sebut kebaikan. Kemudian yang ketiga orang yang bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Tapi di sini berarti manan tidak boleh, ya tidak boleh nyebut-nyebut kebaikan. Tapi ada keadaan tertentu dibolehkan kalau betul-betul ada tujuan. Ya. Misal ada orang pemilik perusahaan mengatakan pada pegawainya, saya udah coba ya, memberikan fasilitas yang baik buat kalian, ada ini, maka tolong bantu saya tingkatkan omset misalnya. Dia sebutkan kebaikannya untuk mendapatkan respon yang baik, gitu kan? Maka itu semua tidak masalah. Ya. Yang terakhir, yang kelima, Allah hanya menyayangi para hambanya yang penyayang. Ya. Jadi kalau dalam hadisnya dijelaskan, Ar-Rahimuna yarhamuhum Rahman. Orang-orang yang suka berkasih sayang akan kasih sayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berkasih sayang teman-teman, walaupun terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan, bahkan pada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu kita dianjurkan untuk berkasih sayang. Dalam hadis lain dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayang atau kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Diambil daripada sikap ibu tadi yang berkasih sayang dengan anak-anaknya. Allah alam, sudah 10:30, mungkin begitu saja. Sampai ketemu insyaallah Kamis akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.